Kenalkan, nama saya Adi Atmadamar Anggito, NIM B1180258. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Menumbuhkan dan Menguatkan Jiwa Kewirausahaan di Tengah Pandemi pada Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Surakarta. Ilmu Pendidikan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beberapa isi yang akan saya presentasikan adalah: pertama, latar belakang; kedua, rumusan masalah; ketiga, tujuan penelitian; keempat, landasan teori; dan yang terakhir adalah metode penelitian. Latar belakang. Saat ini di dunia sedang digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebarkan penyakit berupa virus corona di wilayah yang luas seperti di berbagai belahan negara secara cepat, termasuk di negara Indonesia. Masyarakat diimbau untuk mencegah rantai penularan virus ini dengan dituntut untuk berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan dampak ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat. Salah satu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID adalah pelaku UMKM. Oleh karena itu, dalam berwirausaha, baik usaha menengah maupun kecil, dibutuhkan adanya strategi alternatif untuk bertahan agar masyarakat kalangan menengah ke bawah mampu mempertahankan usahanya untuk bertahan hidup dengan menunjang kestabilan ekonomi. Maka dari itu, masyarakat harus memiliki tekad keras dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan mengutamakan motivasi kerja agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini antara lain: pertama, untuk mengetahui dampak dari pandemi terhadap kewirausahaan agar dapat memberikan usulan strategi alternatif sehingga masyarakat mampu bertahan hidup dan membawa perubahan. Kedua, memberikan rekomendasi atau saran mengenai strategi survival berupa transaksi e-commerce, e-marketing, peningkatan kualitas produk dan layanan, digital marketing, serta menjalin pengoptimalan customer marketing relationship. Rumusan penelitian. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana peran UMKM dalam menghadapi masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan peran e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di masa pandemi dan mengoptimalkan e-commerce untuk menunjang kestabilan ekonomi pada pelaku UMKM. Peran kreativitas. Pertama, produk batik yang beralokasi di Kota Solo merupakan salah satu tempat terbesar yang memproduksi kain batik di Kota Solo adalah Kampung Batik Laweyan yang berlokasi tepatnya di Jalan Dr. Rajiman nomor 521, Kampung Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kampung batik ini telah memiliki riwayat teramat panjang terkait dunia perbatikan di Indonesia. Solo merupakan salah satu kota yang cukup terkenal dan melimpah akan jenis batiknya. Produsen mengembangkan produksinya dengan cara membuat motif batik yang lebih modern dan lebih pas untuk anak muda di zaman sekarang, dan mereka selalu memposting dan memasarkan produk mereka melalui e-commerce, yaitu lewat sosial media seperti blog, Instagram, dan media belanja online. Selain itu, ada juga makanan khas Solo yang dijual di pasar gede, antara lain brambang asem, es dawet, selasih, tiwul, ledre, intip, kerupuk rambak, cambuk rambak, pecel desa sampai sayuran, dan buah segar, serta kuliner lainnya yang dapat dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya jejaring sosial dan pemasaran e-commerce seperti GoFood dan Grab, para pelaku usaha dapat mempromosikan makanan mereka yang ada di pasar gede dengan tujuan para pembeli dapat menikmati makanan tanpa harus datang ke pasar gede. Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, sumber daya manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM
dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Kedua, e-commerce. E-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer, yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan, menurut Wong 2010. Dan e-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet, menurut Kotler dan Armstrong 2012. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM di wilayah Surakarta untuk memperkuat ekonomi di masa pandemi dan agar mengetahui serta tahu manfaat dari e-commerce bagi kestabilan ekonomi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian. Lokasi ini berada di Pasar Gede, Surakarta, dan Laweyan. Metode sampling. Dengan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data, pengumpulan data, dan reduksi data. Sumber data. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer, wawancara dan observasi, data sekunder, literatur, jurnal dan penelitian ilmiah, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah pada pelaku usaha yang menggunakan e-commerce untuk pengembangan usahanya, dan sampel dari penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di wilayah Surakarta. Sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.